Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita belum berkesempatan untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa, tapi kita diberi kesempatan untuk hidup di bulan haram. Marilah kita gunakan kesempatan yang diberikan kepada kita ini untuk memperbanyak amal ibadah kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, jamaah salat maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serambi FM dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita semua dan memberikan waktu untuk kita beribadah kepadanya. Selawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana umat Islam seluruh dunia ingin menziarahi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di Masjid Nabawi di Madinah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau tidak salah saya, kita sudah masuk ke bulan Zulqa'dah, bulan haram. Bulan haram itu dalam agama kita ada 4 bulan, dimulai dengan bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kalau orang lain selain saya, boleh jadi mereka berangkat melaksanakan ibadah haji tahun ini, gelombang pertama sudah dimulai. Kita lihat di YouTube atau di koran, banyak kloter 1 dari Indonesia, gelombang pertama sudah sampai di Madinah. Mereka di sana beribadah di Masjid Nabawi. Dalam agama kita ada 3 buah masjid. Yang paling tinggi pahala kita salat di dalamnya adalah pahala salat di Masjidil Haram, 100.000. Kalau di masjid
Nabawi 1000, dan kalau di Masjidil Aqsa 500, kalau tidak salah ingatan saya. Mereka pergi ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, sementara kita yang tidak berangkat haji pada tahun ini, kita sekarang berada di bulan haram, Zulqa'dah. Allah mengatakan bahawa pahala yang kita perbuat di bulan haram jauh lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan perbuatan yang serupa kita laksanakan di luar bulan haram. Bulan haram hanya 4 bulan. Jadi kita belum berkesempatan untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa, tapi kita diberi kesempatan untuk hidup di bulan haram. Marilah kita gunakan kesempatan yang diberikan kepada kita ini untuk memperbanyak amal ibadah kita di bulan-bulan yang diberi nama dengan bulan haram. Dan mari pula kita menghindar dari berbuat maksiat di bulan haram ini, karena Allah sangat marah bagi mereka yang berbuat maksiat di bulan haram. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Kalau tidak sempat tahun ini, mungkin tahun-tahun yang akan datang, insya-Allah. Kita tidak pernah berputus asa. Hadirin yang berbahagia, inilah harapan kita di bulan haram ini, agar Allah mengabulkan doa kita untuk dapat kita berhaji, entah di tahun depan atau 2 tahun. Yang penting kita diberi kesempatan hidup sehingga kita dapat melaksanakan ibadah haji, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sambil kita duduk beriktikaf di Masjid Raya Baitur Rahman atau masjid-masjid yang lain, sambil kita menunggu tibanya waktu Isya, marilah kita gunakan kesempatan itu untuk kita beriktikaf dan mendengar beberapa kajian tentang ayat-ayat suci Al-Quranul Karim sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Kajian kita pada malam ini telah sampai kepada ayat 45 dari surat Al-Isra yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Bila engkau Muhammad membacakan Al-Quran, kami jadikan dinding yang tidak terlihat yang membatasi antara engkau dan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman kepada adanya hari akhirat. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Quran membedakan orang yang masuk surga dengan orang yang masuk neraka. Sejak di dunia ini sudah ada perbedaannya. Orang yang tidak beriman kepada Al-Quran
mula-mula mereka melecehkannya. Tetapi ada sebahagian orang-orang Arab yang ingin juga mendengarnya. Namun mereka tidak memahami maksud dari ayat-ayat suci Al-Quranul Karim itu. Karena maksud dari ayat-ayat suci Al-Quran itu sangat dalam. Kita baru tahu kalau kita belajar pada orang-orang cendekia, orang-orang pintar, orang-orang yang disebut dengan ulama. Mereka menjelaskan kepada kita. Yang kita pahami bukan semuanya. Yang kita pahami sebahagian dari isi atau kandungan dari Al-Quran itu. Maka apabila Nabi Muhammad membacakan Al-Quran, kami jadikan antara engkau ya Muhammad dan orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, orang musyrik, orang kafir, orang munafik, adanya dinding yang tidak terlihat. Kamu mendengar, kamu memahami. Tapi mereka mendengar, mereka tidak memahaminya. Jadi orang yang tidak beriman kepada hari kiamat tidak dapat memahami kandungan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan di dunia ini. Itu khusus hudal lil muttaqin. Tapi kalau hudal lin nas, itu semua orang memahaminya. Kulu washrabu wala tusrifu, makan, minum tapi jangan berlebih-lebihan. Itu semua orang paham. Kalau berlebih-lebihan makan gula, dia akan diabetes, kena penyakit gula. Kalau kena penyakit. Jadi kita harus mengatur makan ini bukan sesuai dengan selera kita. Jadi ayat ini menjelaskan, ada sebuah hadis, ruya annahu alaihi salatu wassalam kana kullama qara'a al-Qur'ana qama an yaminihi rajulani an yasarihi akharani min waladi Qusay yusaffiquna wa yusaffiruna wa yakhlituna alaihi bil ash'ar. Ini hadis diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa baginda Rasulullah SAW setiap membaca Al-Quran, ada orang kafir yang tegak berdiri di kanannya, dan ada orang kafir yang tegak berdiri di kirinya. Dari mana mereka? Dari anak-anak Qusay. Yusaffiquna, mereka bertepuk tangan supaya orang jangan mendengar ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka takut nanti begitu mereka dengar, mereka terpengaruh seperti Sayyidina Umar alaihissalam. Dia sangat benci kepada Nabi Muhammad dan dia mengetahui bahwa adiknya sudah masuk Islam. Marah sekali Umar. Maka dia pulang ke rumahnya, dia dengar adiknya sedang membacakan Al-Quranul Karim. Mana yang kamu baca tadi? Adiknya gemetar. Akhirnya diberitahukan, ini yang saya baca. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Dan berapa ayat sudahnya. Umar mengerti maksudnya. Akhirnya dia mencari Nabi dan dia memeluk agama Islam. Tetapi orang kafir yang lain, mereka yusaffiquna, bertepuk tangan supaya jangan ada orang yang mendengar bacaan Rasulullah SAW. Yusaffiruna, bersiul. Wa yakhlituna alaihi bil ash'ar, dan mereka mengucapkan syair-syair supaya orang
gaduh mendengar syair, tidak mendengar Al-Quranul Karim. Mereka takut sekali orang Arab mendengar Al-Quran. Jangan-jangan mereka terpengaruh dengan uslub gaya bahasa Al-Quran atau kisah yang ada dalam Al-Quran itu. Seperti yang pernah kita bicarakan di sini, bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salam menceritakan kepada orang tuanya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan, semuanya mereka sujud kepadaku. Itu mimpi. Jadi kalau sudah mimpi, sudah ada cerita, orang tidak mau berhenti kalau sebelum habis isi cerita itu. Itu cerita. Jadi mereka bertepuk tangan supaya jangan dengar permulaan cerita itu. Biasanya kalau udah cerita, hai Lun bunuh Baluwo Jakarta, hayu dah dia kata. Yang itu kita ingin mendengar hayu ni pun. Nah, begitulah kira-kira. Ini juga begitu, ayat surat Yusuf tadi dibuka dengan sebuah cerita. Cerita ini akan berakhir sampai 100 ayat. Jadi dia mendengar tuh bagaimana. Orang Arab menghalangi orang lain mendengar bacaan Al-Quran. Jadi sebab nuzul ayat ini adalah rawa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas meriwayatkan sebuah hadis, anna Abu Sufyan ayahnya Muawiyah, wa Nadhr bin Al-Harth, nama orang kafir Quraisy Nadhr bin Harth, wa Abu Jahal, wa ghairuhum, banyak lagi yang lain. Kanu yujalisuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 orang yang disebut namanya dan banyak lagi yang tidak mungkin disebut namanya. Duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yastami'una ila hadithihi, mereka mendengar percakapan Rasulullah. Faqala Nadhr berkomentar, ma adri ma yaqulu Muhammad, saya tidak tahu apa yang dikatakan oleh Muhammad itu. Dia tidak paham, karena banyak ayat suci Al-Quran yang diucapkan. Ghaira anni ara syafataihi, hanya saya melihat 2 bibirnya itu bergerak terus. Tataharraku bi syai'in, terus bergerak. Wa qala Abu Sufyan pun memberi komentar. Nak mau dengar komentar orang lain, biasanya seperti kita orang Aceh. Tak dengar habalun dengar wajib. Begitulah kira-kira. Abu Sufyan, udah saya dengar bicaramu yang Nadhr, sekarang dengar bicara saya. Inni la ara ba'dha ma yaquluhu haqqan, saya berkesimpulan sebahagian dari apa yang diucapkan oleh Muhammad itu benar adanya, haqq. Begitu. Itu Abu Sufyan. Wa qala Abu Jahal pun tidak mau tinggal diam dia. Ayat kalau dengar khabar dong Abu Sufyan, Nadhr, dia kan dengar khabar dong. Apa kata Abu Jahal? Nama saja Abu Jahlin, bapak orang bodoh, bapak bodoh. Apa dia bilang? Huwa majnun, Muhammad itu gila. Hanya Abu Jahal itu yang gila, Muhammadnya sih gila. Itu kata Abu Jahal. Jadi 3 orang lain-lain komentarnya.
Nah itinan Abu Lahab. Nah Abu Jahal, nah Abu Lahab. Kalau Abu Lahab itu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu ayat. Kata Abu Lahab, huwa kahinun. Dia tukang tenung, urang peramal. Ini Muhammadnya nah, tukang ramal. Dia pegahnya pupu yang galak ni pegah. Gitu kata. Wa qala Khuwaitib ibn Abdul Uzza, ada lagi. Huwa syairun. Dia seorang penyair. Fanazalat hadhil ayatu. Turunlah ayat yang saya bacakan tadi. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Bila kamu Muhammad membacakan Al-Quran, kami kata Allah jadikan dinding yang tidak terlihat antaramu dan antara orang-orang yang tidak beriman kepada adanya hari akhirat. Abu Lahab tidak percaya adanya hari akhirat. Abu Jahal tidak juga. Abu Jahal kapan matinya? Dalam perang Badar. Dalam hadis yang lain, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada tilawat al-Quran qara'a qablaha thalathata ayatin wa hiya qawluhu fi suratil Kahf. إذا أراد تلاوة القرآن قرأ قبلها 3 آيات وهي قوله في سورة الكهف إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. Al-Kahf ayat 57. Apa ayatnya? Idza inna ja'alna ala qulubihim akinnah, kami menjadikan dalam hati mereka itu tutup, hatinya tertutup. Begitu baca Quran, hatinya tertutup, tidak masuk ayat Quran ke dalam hatinya. An yafqahuhu, sehingga mereka tidak memahaminya. Wa fi adhanihim waqra, juga Allah meletakkan dalam telinga mereka sumbatan, walaupun dibaca tidak dimengerti dan tidak didengar. Dan dibaca lagi surah An-Nahl, ulaika alladzina taba'a Allahu ala qulubihim, itulah orang yang telah dikunci hati mereka. Mereka sudah dikunci hatinya. Kita beri dakwah, hai berkelam hayu tak dakwah 2 jam beda tu. Apa dah mengerti hana orang kem-kem tak? Begitu kira-kira orang yang mendengar dakwah tidak mengerti apa yang diceritakan. Padahal tengku yang berdakwah itu ada maksudnya, tapi yang mendengarnya itu tidak dapat memahaminya. 2 jam nunggu, tapi apa dia yang hidupnya? Orang kem-kem tak? Begitulah. Jangan sampai begitu. Ada juga afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa ja'alna min baini aydihim wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Jadi orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat ilmu dari Al-Quran, dan Allah menutup pendengarannya, hatinya, dan pemandangannya itu tertutup. Dia tidak dapat mengambil apa yang dibacakan oleh pembaca Al-Quran. Dia hanya mengikuti ittakhadha ilahahu hawahu.
menjadikan hawa nafsunya itulah ikutannya. Tidak begitu yang lain. Kita menghormati hawa nafsu. Kalau kita hidup sesuai dengan hawa nafsu, kehidupan kita tidak bahagia. Ada mobil, harus ada yang baru lagi. Ada yang baru, ada yang modern lagi. Tidak cukup dengan itu, harus dengan ada pesawat. Harus. Padahal kita harus hidup sesuai dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan kita sudah cukup di itu, dengan ditambah lagi. Ada cerita. Di saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diputuskan untuk berhijrah ke Madinah, terjadi sebuah peristiwa. Apa peristiwa? Seluruh pemuda di setiap kabilah berkumpul. Tugasnya apa mereka? Membunuh Muhammad sebelum dia pergi ke tempat lain. Tak tahu ke mana dia pergi, tak tahu mereka. Jadi jangan ada satu kabilah saja. Kalau kabilah ini nanti wali atau keluarga baginda Rasulullah akan menuntut kabilah ini, maka dikumpulkan seluruh kabilah. Mana mungkin dituntut semuanya. Semua pemuda itu sudah bersiap-siap, dengan semuanya ada pedang di depan di tangannya. Nanti kalau Muhammad keluar, saya akan bunuh. Maka Rasulullah tidak takut. Ini menurut cerita yang saya dengar di sebuah dakwah yang disampaikan oleh seorang ulama. Rasulullah keluar, tapi sebelumnya disuruh Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya. Jadi mereka melihat, oh mentang masih ada Muhammad. Dilihat lagi, masih ada Muhammad. Rasulullah keluar. Rasulullah tidak takut karena dijamin kehidupannya oleh baginda, oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia baca? Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ini semua ayat ini sudah dihafal oleh orang yang baca surat Yasin. Surat Yasin ayat 9. Waj'alna min baini aydihim saddan. Di depan mereka sudah ada tirai. Dilihat Nabi Muhammad lewat, tidak kelihatan karena yang kelihatan tirai. Wa min khalfihim saddan, juga di belakangnya begitu. Fa'aghshaynahum, kami butakan mata mereka. Ketika itu Rasulullah berangkat, pergi terus. Akhirnya di waktu matahari terbit, mereka masuk ke rumah. Dia lihat yang ada di situ Ali bin Abi Thalib. Mereka bingung, padahal mereka tidak tidur, semuanya jaga. Kalau Muhammad keluar, kita potong lehernya. Rasulullah membacakan, waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Keluar, tidak jadi masalah. Rasulullah tidak terbunuh. Bahkan ketika beliau berada di gua Sur, mereka berada di luar. Abu Bakar takut. Tidak usah takut. Innallaha ma'ana. Allah yang menjaga kita. Kalau di surat Fussilat ayat 26, orang kafir selalu kalau mendengar sahabat-sahabat Nabi membacakan Al-Quran, la tasma'u lihadzal Quran, janganlah kalian mendengar bacaan Quran. Siapa saja yang baca, jangan dengar. Walghaw fihi, dan buatlah kegaduhan. Apa bersiul, baca syair, atau yang penting ribut. Jangan terdengar bacaan Al-Quran itu. La'allakum taghlibun, mudah-mudahan kamu menang, tidak kalah dengan sihir Muhammad yang
sudah dikatakan dia seorang penyihir. Begitulah Al-Quran, mukjizat. Sampai hari ini bahasa Arab tidak berubah. Walaupun bahasa pasar itu berubah, tapi bahasa Arab tidak berubah gara-gara ada Al-Quran dan hadis Nabi. Dah 1445 tahun tidak berubah. Idza jaa nasrullah wal fath, itu tidak berubah sedikit pun. Tapi kalau bahasa Aceh, ronyoka berubah, bacut-bacut, begitu. Bahasa Indonesia juga begitu, berubah terus. Dulu bahasa Indonesia lebih banyak bahasa Arab. Coba DPR, Dewan itu bahasa Arab. Diwan, perwakilan, wakil. Rakyat, Dewan, perwakilan rakyat. Coba, itu bahasa Arab. Nah, sekarang sudah ada macam-macam lain-lain lagi. Kita enggak tahu. Kadang-kadang kita harus tanya sama anak kita, nyanpu arti sinkronisasi, punya arti fundamentalism, apa itu artinya? Dan banyak kata-kata baru yang masuk. Bahasa Arab, dia walaupun ada bahasa slang, tapi bahasa fushanya terjaga dengan adanya Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, itu ayat 45 dari surat Al-Isra. Kita sambung dengan ayat 46. Waj'alna 'ala qulubihim akinnatan. Kami jadikan di hati mereka itu penutup. An yafqahuhu, agar mereka dapat memahaminya. Surat ditutup, tidak bisa memahaminya lagi. Wa fi adhanihim waqra, dan di telinga mereka itu ada penyumbat, tidak bisa. Wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Ayat 46 dari surat Al-Isra. Waj'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Kami jadikan pada hati mereka ada penutup agar mereka tidak memahami kandungan Al-Quran. Dan kami jadikan fi adhanihim waqra, penyumbat di telinga mereka. Wa idza dzakarta rabbaka fil qur'an wahdahu, apabila engkau sebut nama Allah dalam Quran, wallau ala adbarihim nufura, mereka benci dan lari dari Al-Quran itu. Beginilah kejadian orang yang tidak mau mendengar Al-Quranul Karim. Dalam surat Fussilat ayat 5, wa qalu qulubuna fi akinnah. Rupanya akinnah ini berulang, kata-kata ini berulang di Fussilat, berulang lagi. Mereka mengatakan, hati kami tertutup mimma tad'una ilaihi, dari apa yang kamu seru terus wahai pendakwah, tapi tidak masuk ke dalam hati kami. Wa fi adhanina waqrun, di hati kami ada sumbatan. Wa min bainina wa bainaka hijab, dan ada hijab, ada dinding yang membedakan antara kita dengan kamu, wahai orang yang membacakan Al-Quran. Begitulah kehidupan di dunia ini. Kita membaca Al-Quran, itulah sebabnya, kata para ulama, kita kalau ingin memahami isi atau kandungan dari Al-Quran, waktu kita mau membacanya, sebaiknya kita membaca berwudu lebih dahulu. Berwudu lebih dahulu, kita sapu muka kita, kita sapu tangan kita, kita sapu kaki kita, agar semua syaitan yang ada di situ pindah, dan kita memulainya dengan membaca
a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari Allah dari syaitan yang kena rajam. Baru kita membacakan Al-Quran. Karena kandungan Al-Quran itu tidak sembarangan masuk ke dalam hati orang pembacanya kalau dia diganggu oleh syaitanir rajim. Inilah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu dan kita beramal amal saleh sehingga kita menjadi penghuni syurga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.